Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ais Santi dapat menemani Anda dalam acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Namun Satkirti Loka Bali. Ya, pada hari ini kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menjumpai Anda dan menemani Anda dengan informasi terkait pengangkatan guru P3K mewujudkan SDM Bali Unggul. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan ini pemirsa Bali TV saya tidak sendiri. Namun di sebelah kiri saya ada 3 orang narasumber yang akan siap membagikan informasinya untuk Anda. Yang pertama kita sapa Bapak Igede Ketut Seputra Aryadi. Beliau selaku Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali. Kita sapa beliau. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Terima kasih Bapak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa di sebelah kiri beliau adalah Bapak Ikomang Arta Saputra SPD MPD. Beliau adalah selaku Ketua PGRI Provinsi Bali. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Apa kabar Pak? Baik, Astungkara. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir pemirsa, beliau adalah selaku Guru Penerima SKP 3K, Bapak Rudi Rudolf Biver Eskom. Halo Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih Bapak hari ini sudah hadir. Nanti kita akan lebih banyak berbincang terkait guru P3K ya Bapak ya. Baik, siap. Karena itu pemirsa Bali TV sedang marak sekali diperbincangkan di dunia pendidikan saat sekarang ini. Di mana para guru mungkin ada yang sudah menjadi PNS, ada yang honorer dan sekarang digencarkan yang namanya P3K. Yang mana pada tanggal 24 Agustus 2023 kemarin Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster itu sudah mengeluarkan SK-nya Bapak ya. Dan disambut dengan sangat euforia sekali oleh para guru terutama beliau-beliau yang sudah mendapatkan pengangkatan P3K baik dari SMA, baik dari SMK ataupun dari SLB sendiri. Kita ke Pak Kabid pertama pemirsa. Bapak, bagaimana pemetaan guru SD, SMA, SMK ataupun SLB Bapak melihat saat sekarang ini Pak? Terkait dengan hubungannya dengan guru P3K ini. Silakan Pak Kabid. Oke, terima kasih. Pemirsa Bali TV yang kami banggakan, kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali terkait dengan pemetaan guru, kalau secara umum itu memang dilakukan oleh masing-masing kabupaten. Dan kebetulan kita di pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, kewenangan kita adalah bidang pembinaan SMA, SMK dan SLB. Gitu. Artinya secara umum bahwa teman-teman kabupaten terkait dengan program P3K yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Teknologi itu tahun 2021 itu memang sudah ditindaklanjuti. Gitu. Artinya kita secara pemetaan Pemprov Bali sesuai dengan instruksi pimpinan juga Bapak Gubernur sesuai dengan visi beliau Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru di mana ada 3 konsep yaitu konsep manusianya, konsep budaya dan konsep alamnya. Ya terutama manusia di bidang pendidikan kita sudah berusaha berupaya terutama Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas pokoknya adalah menjalankan kebijakan daerah. Yang kedua memberikan pelayanan publik. Itu artinya dari sisi pemetaan kita sudah lakukan sampai tahun 2023 ini itu pemetaan kita untuk guru kita sejumlah 6.572 guru untuk jenjang SMA, SMK dan SLB. Itu. Kalau kita guru di seluruh Bali itu ada sekolahnya 355, 164 itu sekolah negeri dan 177 itu sekolah swasta. Jumlah guru yang kita tangani sejumlah kurang lebih 12.000. Dari 12.000 itu 6.600 itu adalah guru-guru kontrak provinsi maupun kontrak sekolah yang ada tersebar di negeri maupun di swasta. Dari itulah kita melakukan langkah-langkah dengan program pemerintah pusat melalui kementerian ini gayung bersambut. Artinya bagaimana guru-guru kita ke depan secara kuantitas itu bisa diangkat statusnya dari guru honor menjadi guru kontrak P3K sekarang. Itu sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN nomor
5 tahun 2014. Demikian. Baik, baik Bapak. Kalau seperti itu euforia teman-teman para guru kita yang mendapat kontrak P3K ini sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Saya sangat luar beberapa biasa. baca sempat di headline atau di beberapa media itu kemarin Bapak Gubernur mengeluarkan SK-nya di 24 Agustus 2023 tepatnya di kantor Gubernur Bali ya Bapak ya. Itu disambut sangat antusias, sangat luar biasa oleh para guru dan ini nampaknya merupakan atau menjadi suatu angin segar bagi para guru yang selama ini belum menjadi tenaga P3K ya Bapak ya. Ya, sudah barang tentu seperti yang apa kami sampaikan tadi, tujuan program P3K yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu, karena pemerintah pusat sudah memetakan seluruh Indonesia, ada 1.500.000 guru honorer di seluruh Indonesia. Di Bali itu ada 6.600 guru honorer, baik kontrak provinsi maupun guru honor sekolah. Itulah yang kita targetkan selesaikan itu sampai nanti tahun Astengkara tahun 2024 ini. Oke, Bapak, melihat dari bidang atau sisi mata pelajaran guru P3K yang diangkat apakah semua mata pelajaran atau apakah benar guru bahasa Bali juga diikutkan nanti Pak? Semua. Nah, khusus untuk bahasa Bali sesuai dengan komitmen Bapak Gubernur kita, Pak Wayan, dan kebetulan beliau juga sudah mengeluarkan Pergub 20 tahun 2018 itu tentang perlindungan penggunaan bahasa dan sastra Bali. Itu memang kita berkomitmen juga dari lembaga, dari dinas, karena sesuai dengan tugas pokok kita kan melaksanakan kebijakan beliau, kita harus melaksanakan kebijakan beliau. Dan untuk guru-guru bahasa Bali memang tahun 2021, 2022 itu memang tidak ada rumahnya. Baik. Kita mencoba memperjuangkan tahun 2023 ini kita sudah mengusulkan 215 guru bahasa Bali dan 215 itu angkanya seprovinsi Pak? ya seprovinsi. Baik. Khusus untuk jenjang SMA, SMK dan SLB. SLB baik. Ya. Gitu. 215 itu 215. sudah diperjuangkan dan Sudah. dapat rumahnya Nanti sekarang ya Pak ya? artinya itu rumahnya memang secara khusus itu memang tidak ada. Aha. Tapi sudah memang dilinierkan dengan seni budaya. Ya. Artinya minimal guru-guru kita yang mengonor di sekolah-sekolah negeri swasta itu memang sudah bisalah bangga, artinya sudah teradopsi lah rumahnya, sehingga nanti ke depannya tahun 2023 ini akan ada seleksi. Baik. Nah, untuk tahun 2023 kita itu diberikan kuota 1.922 dari usulan kita. Mudah-mudahan ya target ini bisa tercapai nanti gitu. Oke, mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan dari banyak guru bahasa Bali. Ini sudah terjawab ya Pak ya. Apakah guru bahasa Bali juga masuk pengangkatan P3K? Ternyata sudah dijawab nih sama Pak Kabid pemirsa Bali TV. Yang dulu ternyata belum ada rumahnya. Nah, sekarang sudah dibentuk karena guru bahasa Bali itu ideal sekali untuk juga mensupport program-program daripada pemerintah kita ya Bapak ya, terutama dari Nangun Satkerti Loka Bali juga, bagaimana tetap kita mengajarkan dan melestarikan budaya kita sendiri yang ada di Bali. Baik, setelah tadi kita ke Pak Gede selaku Bapak Kabid, kita ke Bapak Ketua PGRI Provinsi Bali saat ini. Bapak, meninjau daripada tema kita kali ini adalah pengangkatan guru P3K mewujudkan SDM Bali unggul. Bagaimana Bapak melihat hal ini selaku Ketua PGRI Provinsi Bali khususnya Bapak? Silahkan. Terima kasih. PGRI seluruh Indonesia melalui arahan Ibu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI bahwa berkenaan dengan P3K ini menjadi suatu berita yang sangat menggembirakan. Maka PGRI harus turut mengamankan terkait dengan pengangkatan P3K. Terlebih-lebih langsung Bapak Presiden menyampaikan pada saat ulang tahun akan mengangkat 1 juta guru P3K. Dan tentu hal ini menjadi menjawab terhadap kekosongan guru karena lama mungkin sampai 12 tahun ya tidak ada pengangkatan guru ASN Pak, 15 tahun. Nah sekarang dengan diangkatannya P3K ini menjadi hal yang sangat menggembirakan terutama bagi guru-guru yang tentu sebagai tugas PGRI adalah turut mensejahterakan guru ketika mereka dalam kondisi kontrak atau honor itu kan tidak jelas. Nah dengan turunnya pengangkatan guru P3K ini mungkin statusnya akan lebih baik lagi. Teman-teman tentu menyambut akan lebih berbahagia karena prospek kedepannya lebih bagus. Itu yang kita inikan. Nah tentu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali karena beliau concern sekali dengan pendidikan. Karena
sebelum beliau menjadi gubernur, beliau juga sudah berjuang bersama PGRI terkait dengan guru-guru diberikan tunjangan profesi guru. Itu adalah perjuangan Pak Gubernur, salah satu putra daerah Bali. Demikian juga dengan alokasi dana pendidikan. Sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar Sangat beliau memperhatikan ya. tenaga pengajar. Ya, tentu kami berharap dengan pengangkatan yang sudah mencapai 2268, baik. ini menjadi hal yang mengembirakan untuk mencapai guru-guru yang masih belum merasakan untuk ke depan menjadi guru P3K. Seperti halnya guru bahasa Bali, kami juga sudah sempat berkomunikasi dengan Bapak Kepala Dinas Dikpora Provinsi Bali, jadi bersama guru bahasa Bali. Nah, memang kendala pada waktu itu adalah rumahnya yang seperti disampaikan oleh Pak Kabid, rumahnya nggak ada. Astungkara kami sangat merasa bahagia, terutama kepada guru-guru bahasa Bali. Jadi tahun 2023 ini akan segera diangkat. Nah, tentu ini akan sesuai dengan ya apa menjadi visi Bapak Gubernur. Mudah-mudahan dengan pengangkatan guru bahasa Bali ini proses untuk perlindungan terhadap bahasa Bali, adat budaya kita semakin kuat. Jadi kami berharap tidak hanya kepada guru-guru bahasa Bali terkait dengan anggota TTI, tapi mungkin ada terobosan dari Pak Gubernur karena beliau konsen ke pendidikan. Bagaimana guru-guru ini bisa diarahkan seperti apa wujud Bali ke depan itu sehingga semuanya memiliki pandangan yang sama. Baik di tingkat SD, SMP, SMA dan itu mudah-mudahan bisa berjenjang. Karena kadang-kadang kan sering putus, SD, SMP beda lagi gitu. Mudah-mudahan bisa berjenjang dengan pedoman yang diturunkan oleh Pak Gubernur nantinya kami berharap jadi berkesinambungan lah. Saya kira demikian. Baik, Bapak kita tahan dulu, nanti kita sambung lagi perbincangan kita dengan Bapak-Bapak bertiga. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan tidak akan ada habisnya. Terutama apalagi yang sedang hits, yang sedang dibicarakan saat sekarang ini di dunia pendidikan adalah pengangkatan guru P3K. Kami akan kembali di Dialog Merah Putih Bali Era Baru Nangun Satkerti, Loke Bali. Untuk Anda. Ya pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru bersama saya Isu Santi. Dan kalau tadi kita sudah berbincang dengan Ketua PGRI Provinsi Bali tentang bagaimana melihat atau bagaimana pandangan beliau tentang diangkatnya guru P3K saat sekarang ini. Kita menyambung sedikit lagi sebelum kita ke Bapak Rudi nantinya. Bapak, kalau tadi Bapak sudah menanggapi bagaimana tentang pengangkatan guru P3K saat sekarang ini yang mana dilaunchingkan oleh Bapak Gubernur Bali kita di kantor gubernur pada tanggal 24 Agustus 2023 yang sudah lalu ya Bapak ya. Nah kita mau tahu dari Bapak sendiri sebagai seorang guru dan sebagai seorang ketua PGRI, manfaat apa yang sekiranya bisa dirasakan terkait hal ini Bapak? Pertama adalah dari segi organisasi, memang itu perjuangan kami. Perjuangan PGRI bagaimana mewujudkan guru yang sejahtera. Nah jalan yang ada kan guru boleh di swasta maupun persoalan swasta maupun di negeri. Ini gayung bersambut nampaknya iya, Pak ya. Baik. Gayung bersambut ini. Tentu kami berharap ke depan lebih banyak lagi yang bisa diangkat. Cuman memang setiap kebijakan pasti ada plus minusnya. Jadi guru-guru yang ada di swasta ketika dia diangkat menjadi guru P3K, maka sekolah swasta ini kadang kelimpungan. Guru yang sudah dibina cukup panjang, sudah mungkin dianggap memiliki kualitas yang baik karena memang harus diberikan ruang untuk mereka meningkatkan kesejahteraannya gitu. Maka sekolah yang ditinggal ini harus mencari kader lagi. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan sebagaimana perjuangan pengurus besar kami di Jakarta, jadi supaya pengangkatan guru P3K yang ada di sekolah swasta juga diberikan ruang atau mungkin bisa diangkat di sekolah asalnya di swasta tersebut. Sehingga pemerataan pendidikan tidak lari ke negeri saja, swasta pun yang dari awal negara ini merdeka turut berjuang memajukan pendidikan tidak tertinggal. Baik, berarti ini Pak Ketua sudah memperhatikan semua sektor nampaknya Pak Kabid ya. Baik, berarti bukan negeri saja tetapi swasta, ayo dong kita maju bersama-sama. Mungkin hal ini saya minta nanti tanggapannya dari Pak Kabid ya setelah saya ke Pak Rudi. Pak Rudi Rudolf Biver Eskom selaku guru penerima SKP 3K pemirsa Bali TV. Pak Rudi, kita mau berbincang Pak Rudi. Bagaimana Bapak melihat atau menanggapi terkait dengan pengangkatan guru P3K di mana Bapak sendiri sebagai guru penerima SKP 3K sendiri. Dari Bapak sendiri seperti apa Bapak yang mau Bapak komentari atau tanggapi? Silahkan Pak Rudi. Ya, terima kasih kesempatannya kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan saya dan kepada Bapak-Bapak sekalian
khususnya juga Bapak Gubernur yang sudah dapat memberi amanah langsung kepada saya, juga untuk teman-teman yang lain yang sebagai guru P3K. Iya. Saya sangat bersyukur sekali setelah sekian lama saya menunggu keberadaan kami yang masih honor ini. Ya, Astungkara, puji Tuhan, semuanya boleh terpenuhi atas perjuangan kami juga, ya, atas izin beliau. Ya intinya kami mengucap bersyukur aja, itu aja. Baik, Pak, kalau boleh tahu Pak Rudi, mengabdi atau sebagai tenaga pengajar, Bapak sudah lakoni berapa lama Pak? Berapa tahun Pak sampai dikeluarkannya SK saat sekarang ini? Ya, baik. Izin saya menyampaikan riwayat saya. Pertama saya menjadi guru itu tahun 2004 di SMA Negeri 1 Denpasar. Saya sebagai guru 2004. mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, sampai dengan tahun 2012. Jadi 9 tahun saya sebagai guru. Pada saat itu mata pelajaran TIK di SMA di stop gitu Pak ya. Diganti gitu. Diganti artinya hilang dia. Nah, kemudian saya oleh kepala sekolah pada saat itu, kepala sekolahnya Pak Made Tumbuh. Saya almarhum Pak Purnajaya kalau nggak salah ya. Yaitu saya dialihkan ke TU. Diperbantukan ke TU berarti, baik. Sampai dengan tahun 2019. Kemudian tahun 2019 saya mutasi ke SMA Negeri 1 Kuta. Ya, di sana karena guru TK di sana formasinya ada. Ya, saat itu PNS belum ada. Ya, saya dapat di sana karena dengan rumah juga dekat sekali, Bu. Ya, hanya berjarak 1 kilo. Ya. Di sana saya mengajar juga TK. Kemudian setelah masuk guru PNS 2 orang, ya kami juga sebagai guru honor ya ketar-ketir juga. Ya puji syukur pada tahun 2021 saya ikut untuk seleksi ya. Seleksi saat itu juga saya seleksinya mengikuti SMK. Karena di SMA 1 Kuta kan sudah ada 2 orang ini PNS. Jadi tidak ada formasi. Baik. Ya saya ikut yang di luar karena pikir saya supaya saya ada terdata di database saja gitu. Begitu itu pikiran saya, simpel saya. Supaya saya tidak data saya tidak diabaikan begitu. Nah, saya waktu itu memilih di Badung di SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Baik. Nah, setelah keluar surat keputusannya dan penempatannya, ternyata saya dapat di SMK 1 Kelungkung. Ya, saya bagaimana ya, bahagia tidak bahagia gitu. Bahagianya dulu deh Pak kalau gitu diceritakan. Ya, bahagianya dulu ya. Enaknya dulu ya diceritakan Bahagianya Pak. saya sudah dicap sebagai P3K. Baik. Gitu. Itu bahagianya. Ya, puji syukurnya. Tidak bahagianya saya bisa menjawab Pak, jauh dari rumah ya Pak betul. ya. Iya. Jadi syukur tanggal 24 kemarin dengan Bapak Gubernur ya saya maju ya. Bapak Gubernur sudah menginstruksikan memberi amanah langsung kepada saya bahwa silakan yang di Kelungkung ditolak, silakan diproses di tempat yang paling dekat dengan rumah, begitu katanya. Ya, itu saja. Baik Bapak. Dari menjadi sekarang guru P3K, dulu sebelum P3K, manfaat atau perbedaan apa yang Bapak rasakan Bapak dari suka duka yang Bapak sudah ceritakan tadi? Mungkin untuk sebelum menjadi dan sesudah menjadi ASN P3K, mungkin
kesejahteraan saja. Kesejahteraan, lebih Iya. mendapat pengakuan ya Bapak Iya, ya, betul. karena ada hitam di atas putihnya resminya Iya, ya Bapak ya, iya, ada menjadi lebihnya P3K. lah. Ada lebihnya, iya. Bapak perhatian yang sangat lebih sekali diberikan kepada para tenaga pengajar Betul. kita. Salah satunya adalah Bapak dari Gubernur Iya. Bali kita sendiri, bahwa kemarin juga sudah disampaikan bahwa kalau memang kelungkung jaraknya terlalu jauh bisa diberikan solusi juga ya Bapak Iya, ya. Karena betul. pemirsa Bali TV dari Bapak Ketua PGRI kita juga tadi menyampaikan ada suatu regulasi keluar atau sesuatu peraturan atau ketetapan keluar pasti ada plus minusnya Bapak ya, di mana-mana pasti ada baik buruknya, memang seperti itu adanya. Nah, tadi saya sudah berjanji kepada Anda pemirsa, kita ke Pak Kabid kembali pemirsa. Selain nanti Pak Kabid juga saya juga minta sedikit tanggapan Bapak mengenai salah satu guru P3K kita Pak Rudi, mengenai bagaimana beliau pengabdiannya di dunia pendidikan sampai mendapatkan pengakuan atau pengangkatan saat ini. Tapi sebelum itu menanggapi Bapak Ketua kita dulu Bapak. Bagaimana nih Pak? Nah, negeri diangkat menjadi guru P3K. Ketika beliau double di swasta agak kelimpungan juga Bapak ya. Bagaimana dari segi Dinas Pendidikan Provinsi sendiri, dari segi tim Bapak menanggapi hal itu Bapak? Silahkan Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi Pak Komang, Ketua PGRI, beliau sangat mendorong. Satu sisi memang kebijakan itu ada plus minusnya, kan gitu. Satu sisi guru-guru di swasta itu dari sisi status dia sudah punya status, kan gitu, pengakuan. Dari sisi finansial justru akan meningkat pendapatannya. Itu. Yang kedua, terkait dengan hal itu memang harapan dari swasta terutama PGRI juga akan mengharapkan minimal pusat punya program kembali namanya program pemerataan guru yang dulu disebut dengan guru DPK Pak ya. Guru DPK itu pernah dulu memang program itu tidak berkelanjutan sehingga beban-beban terutama untuk pembayaran honor guru itu sehingga bisa teringankan yang dimaksud Bapak Komang tadi itu. Ya harapan kita mudah-mudahan nanti ke depan kita juga akan mencoba melakukan koordinasi dengan kementerian, apakah ke depan ada. Itu satu sisi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Komang itu, sekolah-sekolah swasta jadinya guru-gurunya dengan beralih ke P3K dia akan kelimpungan dia, karena semua statusnya sudah menjadi ASN, aparatur sipil negara sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan gitu. Artinya sudah barang tentu formasinya ada di negeri, tidak di swasta. Harapan beliau minimal ada ke depannya itu semacam pemerataan guru sehingga guru-guru yang diangkat yang memang sudah lebih itu bisa ditransformasi ke swasta. Itu harapan beliau itu. Baik, Bapak. Sekarang menanggapi dari Pak Rudi sendiri. Beliau sudah beberapa tahun, bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan sampai sekarang SK untuk P3K beliau keluar. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini? Mungkin hal ini juga bukan hanya pada beliau saja terjadi, tetapi banyak sekali para guru-guru yang sebelumnya belum mendapat pengangkatan, belum mendapatkan pengakuan ketika SK P3K ini dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Bali kita 24 Agustus 2023. Lalu betapa excitednya, antusiasmenya, bahagianya para guru-guru kita ya Pak ya. Saya juga banyak memiliki beberapa teman tenaga pengajar dan ketika kita berjumpa itu aja yang dibahas Pak. Jadi tema kita ketika bertemu membahas beliau akan diangkat menjadi P3K. Jadi betapa bangganya beliau. Nah, bagaimana Bapak melihat akan rasa yang dirasakan oleh teman-teman kita sebagai para guru yang diangkat menjadi P3K ini? Oke, terima kasih. Terkait dengan tadi, Pak Gubernur sejatinya dari tahun 2023 ini sudah menyerahkan SK sebanyak 2.268. Yang kemarin itu kan diserahkan untuk tahap tahun 2022, seleksi 2022 diserahkan tahun 2023. Sebelumnya beliau sudah menyerahkan juga sebanyak 883. Wow, luar biasa Pak ya. Guru. Sehingga totalnya itu yang kami total yang ada di data kami itu sebanyak 2.268. Oke, sehingga sekarang ada lagi 4.000 lebih itu guru-guru kita yang masih statusnya honor. Inilah akan kita lakukan di 2023 itu dengan kuota yang diberikan sebanyak 1.900. Sehingga honor-honor ini akan berkurang terus. Baik. Itu akan berkurang terus. Nah, terhadap Bapak itu sejatinya secara pribadi beliau sudah menyampaikan bahwa sangat berbangga lah. Satu sisi karena walaupun dari usia yang sudah tinggal lagi 5 tahun,
Nah, kalau dari ketentuan 5 itu tahun kan sebelum pensiun, Pak. Oh, ya baik. artinya pensiunnya beliau nanti 5 tahun. Dari sisi hak dan kewajiban itu sama dengan PNS. Haknya mendapat cuti juga, mendapat gaji, mendapat tunjangan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kompetensi untuk selanjutnya. Dapat sama seperti PNS, cuma tidak mendapatkan pensiun saja. Oke. Itu bedanya. Kemudian secara pribadi Bapak merasakan kebanggaan yang apa yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan finansial, secara finansial gitu. Secara finansial. Apalagi guru-guru kita yang P3K itu yang sudah memiliki sertifikat pendidik, dia akan mendapat semacam tunjangan profesi. Oh baik, banyak sekali kemudahan di sini ya Pak ya. Artinya banyak sekali karena memang pemerintah pusat dengan lahirnya yang memang dulu diinisiasi oleh Pak Gubernur waktu beliau masih duduk di Komisi 10 terkait dengan Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005. Makanya di sana diberikanlah semacam tunjangan profesi bagi guru-guru. Tunjangan tambahan lah, 1 kali gaji. Luar biasa sekali ya perhatian Bapak Gubernur Bali kita terhadap dunia pendidikan. Bapak kita tahan dulu ya Bapak ya, kita masih mempunyai 2 segmen kembali. Ya pemirsa Bali TV, kami akan kembali untuk Anda di Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Sesaat lagi. Ya pemirsa Bali TV, kita masih di acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Dan di segmen yang ketiga ini kami masih berbincang bersama ketiga orang narasumber kami. Ada dari Bapak Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali, ada dari Ketua PGRI Provinsi Bali, dan salah satu guru penerima SK P3K. Untuk tema yang kita angkat sekarang ini masih seputar pengangkatan guru P3K mewujudkan SDM Bali unggul. Ya, kalau tidak tadi sudah berbincang di segmen sebelumnya dengan Pak Kabid. Sekarang kita kembali ke Bapak Ketua PGRI Provinsi Bali, Pak Komang. Pak Komang, bagaimana menurut Bapak sejenis solusi lah Bapak kalau bisa kita katakan untuk segera mengatasi kekurangan-kekurangan guru yang ada di Bali selain ada pengangkatan P3K ini? Dari pihaknya Bapak atau dari solusi Bapak itu seperti apa? Mungkin masukan yang bisa diberikan, siapa tahu ke depannya bisa terrealisasi Bapak. Silakan Pak Komang. Berkenaan dengan kekurangan guru, sesungguhnya kalau dikatakan kekurangan guru saya kira cukup banyak. Tinggal bagaimana kebijakan dari Bapak pemerintah Provinsi Bali menjadikan guru-guru ini memiliki status yang jelas, diangkat menjadi P3K. Jadi ketika kita mencari solusi yang lain, melanggar dari ketentuan, ini yang menjadi permasalahan. Tetapi kita pahami bahwa di Bali ada universitas yang mencetak guru. Yang mencetak guru, jadi guru akan terus bertambah. Nah yang paling penting adalah pemetaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kemudaan Olahraga Provinsi Bali, seberapa banyak yang guru yang dibutuhkan untuk saat ini. Nah sehingga kebutuhan terhadap guru itu bisa terpenuhi dan tentu siswa mendapatkan proses pembelajaran yang baik dan diampu oleh memang dari guru yang kompetensinya di sana. Jadi sebagai contoh misalkan kekurangan guru bahasa Bali katakanlah seperti demikian, bukan guru agama yang mengajarkan, memang guru bahasa Bali. Nah, seperti demikian. Jadi saya kira di Dinas Pendidikan pasti sudah memetakan itu dan kami di swasta. Jadi untuk sekolah-sekolah swasta yang guru-gurunya diangkat menjadi P3K itu merasa berat dan merasa bahagia. Beratnya kehilangan kader, bahagianya teman-teman yang sudah kita bina dipercaya untuk mendidik ke sekolah di bawah naungan pemerintah secara. Dan ini tentu akan menaikkan juga apa yang menjadi harapan teman-teman guru, ingin mendapatkan pengakuan yang jelas, tertulis, karena di swasta bisa saja tetap eksis tetapi bisa juga status ke belakang seperti apa. Tapi dengan adanya SKP 3K ini sudah jelas. Jadi kedepannya seperti apa sama dengan ASN hanya seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kabid, jadi tidak mendapatkan pensiun. Nah tentu teman-teman di swasta tidak akan kehilangan semangat, pasti akan merekrut lagi. Cuman memang perlu waktu untuk membentuk kader-kader yang baru. Dan perlu kita ketahui bahwa guru-guru muda sekarang sangat banyak sekali yang potensial di IT dan ini dibutuhkan, ya. Jadi istilahnya seperti donor darah. Jadi darah-darah yang ada di donor masuk darah segar lagi. Nah mudah-mudahan dengan adanya guru-guru baru di sekolah swasta ini
yang menunggu pengangkatan P3K kalau ada formasinya bisa juga memberikan penguatan kepada sekolah swasta. Tetapi kami berharap supaya tidak terlalu terbebani sekolah swasta seperti tadi, mohon kiranya dari Bapak Gubernur, pemerintah Provinsi Bali turut bersama memperjuangkan supaya ada pemerataan guru pada sekolah swasta. Baik, Bapak. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa ketika sudah diangkat menjadi guru P3K, kadangkala bisa dirasakan kekecewaan sedikit dari swasta karena kadernya akan hilang ya Pak ya. Padahal itu mungkin beliau yang kalau bahasa Balinya bilang itu cager banget ya Pak ya. Iya, Sekarang betul. hilang harus merekrut yang baru lagi. Bapak, kalau sekiranya mungkin waktunya bisa diatur, masih bisakah atau memungkinkankah beliau mengambil dua? Di negeri tetap dijalankan, di swasta tetap dijalankan. Kalau waktunya bisa disinergikan, memungkinkan nggak? Atau harus P3K itu satu di sekolah Bapak, negeri? Ada ketentuannya, jadi ketika jam kerja jelas tidak boleh meninggalkan tempat. Iya, benar. Nah, kalau memang di luar jam kerja tidak menutup kemungkinan untuk bisa turut membina di sekolah swasta. Baik. Itu yang penting karena ketika jam kerja tentu akan melanggar aturan mengambil pekerjaan di tempat yang Iya, lain benar-benar. lagi. Berarti kalau selaku negeri beliau bertugas pagi setiap hari, tetapi ketika sekolah swasta mungkin ada sekolah sore atau sekolah siang, bisakah beliau mengambil double seperti itu kalau memang memungkinkan, tidak melanggar aturan yang ada di P3K tersebut? Saya kira itu tidak ada masalah sepanjang Oke. mengikuti ketentuan yang ada. Yang tidak boleh kan jam kerja mereka harus bertugas. Petugas guru kan tidak hanya mengajar saja, membuat perencana pembelajaran, mendampingi siswa. Jangan nanti karena mungkin merasa mendapat tambahan di luar, ini diabaikan. Nah, ini bermasalah. Benar. Jadi harus fokus kepada tugas dan tanggung jawab utamanya. Nah, kemudian mencari anggaplah sebagai tambahan penghasilan di luar itu silakan. Karena tidak harus di sekolah pun bisa mencari tambahan penghasilan, tetapi kan tidak melanggar dari ketentuan jam kerja. Iya, benar sekali. Nah Pak Kabid, ya ini sangat menarik sekali ya Pak Kabid ya. Karena untuk P3K sendiri itu guru-guru yang diangkat tentunya sudah mendapatkan tupoksi atau sudah diberikan beberapa kewenangan atau aturan-aturan yang beliau juga tidak bisa melanggarnya karena SK itu sudah keluar seperti itu Bapak ya, dari mungkin jam mengajar, jam kerja beliau tidak boleh meninggalkan tempat, tidak se-fleksibel dulu mungkin atas waktunya karena sekarang sudah ada pengangkatan, karena beliau pun sekarang sudah diakui melalui SK, itu memang harus dijalankan ya Bapak ya agar tidak melanggar beberapa aturan. Kalau memang belum bisa memang mengambil dua tempat atau dua kegiatan yang berbeda seperti Bapak Ketua kita sampaikan tadi, di situ pun kita masih bisa berkarya untuk menciptakan SDM yang unggul ya Bapak ya. Benar sekali. Ya pemirsa, kita ke Pak Rudi kembali. Bapak, kita mengobrol dengan Bapak, berarti sampai sekarang Bapak untuk kegiatan mengajarnya, mengajar apa nih sekarang Pak? Atau Bapak masih fokus di TU? Di SMA 1 Kuta saya sudah sebagai guru, ya guru karena pakai kurikulum Merdeka, jadi guru informatika. Baik. Ya masih aktif di sana. Baik, masih aktif. Bapak, adakah perbedaan yang Bapak rasakan mungkin dari cara Bapak mengajar, jam pelajaran Bapak dan segala hal untuk memberikan ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan kepada siswa-siswa Bapak sebelum Bapak diangkat menjadi P3K dan setelah Bapak mendapatkan SK sekarang? Ada beda gak yang Bapak rasakan atau dari segi pengajarannya Bapak bedakan atau seperti apa Pak? Boleh diceritakan sedikit? Ya, dalam hal pembelajaran ya kita pakai metode daring dan luring. Ya, jadi karena di situasi di SMA 1 Kuta itu kan dia ada SMA 12 juga bergabung di sana. Jadi kita harus layani semua. Baik. Jadi di sana sekolahnya dari pagi sampai sore, Bu. Ya, jadi ada kita Berarti luring, full ada activity kita di daring. situ ya Pak ya. Baik. Jadi untuk sebelum saya menjadi P3K, ya sama saja. Dalam pembelajaran sama. Ya, semangatnya sama. Oke, pembelajarannya sama, semangatnya sama, tidak ada yang dikurangi loh pemirsa Bali TV, yang ada tambah semangat sekarang Pak ya, karena Siap. sudah diakui ya Pak ya. Siap, ya. Apalagi sudah mendapatkan SK pengangkatan, ini luar biasa sekali tenaga-tenaga pengajar kita pemirsa Bali TV dimanapun berada. Jadi untuk tenaga pengajar yang sudah mendapatkan SK P3K selamat kami ucapkan, dan tidak lupa juga tambah berkiprah untuk dunia pendidikan, menghasilkan SDM Bali yang unggul tentunya yang bisa bersaing di dunia nantinya bukan
hanya dunia pendidikan tetapi berguna bagi nusa dan bangsa. Pemirsa, satu segmen lagi di Dialog Merah Putih Bali Era Baru masih bersama bapak-bapak kita, para narasumber kita, dan kita akan kembali untuk Anda di segmen yang terakhir nanti. Baik pemirsa, kita masih di program acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Nangun Satkerti lo ke Bali dan kita masih bersama ketiga orang narasumber kita. Ada Bapak Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali, Bapak Igede Ketut Seputra Aryadi, ada juga Bapak Ketua PGRI Provinsi Bali, Bapak Ikomang Arta Saputra SPD MPD, dan yang terakhir adalah salah satu guru penerima SKP 3K Bapak Rudi Rudolf Biver Eskom. Ya pemirsa, ketika tadi kita sudah cukup banyak berbincang di segmen 1, 2, dan 3 bagaimana kegiatan atau proses guru-guru P3K yang sudah mendapatkan SKP 3K. Kita mau mengetahui di segmen yang terakhir ini, sebelum nanti para narasumber kita bertiga akan closing statementnya di segmen akhir ini, kita mau ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid, di tahun 2023 atau di tahun berikutnya ini Pak, bulan apa Pak kira-kira ada pengangkatan P3K kembali, dan proses atau hal-hal apa yang dipersiapkan buat beliau-beliau yang sekiranya ingin mengikuti untuk seleksi P3K ini Pak? Silahkan. Oke, terima kasih. Sesuai dengan yang kami sampaikan awal tadi, itu kan sudah jelas bahwa untuk tahun 2023 kita pemerintah Provinsi Bali diberikan kuota itu 1.922. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan seleksi ini yang dilakukan oleh pusat, dalam hal ini Menpan-RB dan BKN, itu dari rapat koordinasi kami, biar tidak salah, di tahun 2023 ini apakah nanti di Oktober atau November itu pelaksanaannya? Ya, akhir tahun. Karena ini kan sudah menjelang September. Benar Ya, Pak. mudah-mudahan artinya tidak, nanti kemungkinan tidak berbenturan dengan pelaksanaan pemilu. Artinya target pusat itu bahwa 2023 ini akan dilaksanakan seleksi. Baik, Bapak, persiapan apa Pak kira-kira yang harus dilakukan secara khusus oleh beliau-beliau tersebut? Artinya kita dari lembaga, dari dinas, bagi guru-guru yang memang belum, artinya dari sisi kesempatannya kemarin itu memang tidak lolos, artinya kami harapkan guru-guru itu tetap harus mengisi diri dulu. Ya, artinya berkoordinasi dengan teman-teman yang memang sudah lulus sebelumnya, minimal kita memahami akan soal-soal itu gitu. Gitu. Baik, berarti ada Artinya kita persiapan. mendorong guru-guru ini artinya tetap semangat, artinya bahwa masih ada kesempatan. Baik. Masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu guru, terutama adik-adik yang honor-honor sekolah, dia ada kesempatan untuk bisa berubah status dari honor sekolah menjadi P3K. Sepanjang artinya itu memang komitmen dari pribadi guru itu masing-masing. Dan kami juga mendorong sekolah-sekolah agar kepala sekolah terus memberikan suatu pembinaan gitu. Sehingga semacam target lah sekolah itu bisa guru-gurunya bisa direkrut di P3K gitu. Baik, berarti untuk hal itu menjadi P3K ada beberapa tes khusus ya Bapak ya? Artinya itu memang kalau ini memang pola yang dilakukan Kementerian BKN Menpan-RB ini polanya berbeda. Kalau tahun 2021 itu memang melaksanakan melalui seleksi CAT. Baik, seperti seleksi CPNS? Seperti seleksi CPNS. Baik. Nah, untuk tahun 2022 itu dilaksanakan juga melalui seleksi, tapi penilaian itu dilakukan oleh kepala sekolah, oleh guru seniornya, dan oleh pengawas. Itu 3. Baik. Itu perbedaannya. Apakah nanti untuk tahun 2023 itu apakah sama seperti tahun 2022? Kami menunggu informasi. Karena kita di daerah itu hanya sebagai panitia penyelenggara. Menyiapkan tempat uji komnya, melaksanakan di mana tempat uji komnya kita yang melaksanakan. Sedangkan seleksi nasional itu dilakukan oleh Pansel Nasional, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Ristek Teknologi, Menpan-RB dan BKN. Oke, berarti kita di Bali tinggal menjalankan yang sudah ada ya Pak ya? Yang sudah ada. Baik, Bapak Ketua PGRI, Bapak saran apa yang sekiranya Bapak bisa berikan kepada teman-teman kita para guru yang sekiranya akan mengikuti seleksi ini nanti Pak? Kalau yang sudah keterima oke lah Pak ya, bisa meneruskan kembali, melanjutkan untuk bisa memberikan kiprah beliau di dunia pendidikan. Nah yang akan mengikuti ini saran apa yang mungkin Bapak bisa berikan ketika tadi Pak Kabid kita sudah sedikit menyebutkan, kita lanjutkan ke Bapak kembali. Silakan Pak. Jadi untuk teman-teman guru-guru yang belum berkesempatan lulus untuk
sebagai P3K tetapi sudah pernah berpengalaman. Jadi mohon untuk dapat juga sharing. Jadi jangan menganggap bahwa ketika saya sharing dengan teman nanti saya yang dikalahkan. Jangan berpikir seperti demikian. Kita berbagi untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kesejahteraan kita dengan memanfaatkan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengangkat P3K. Terlebih-lebih tahun depan ini jadi jumlahnya cukup besar, 1.900. Besar banget ini dari Provinsi Bali. Banyak berarti yang kita cari nanti Pak ya? Ya, artinya itu kan baru jenjang SMA SMK, belum lagi SD SMP oleh teman-teman kabupaten. Baik. Jadi itu 1.900 untuk tingkat provinsi SMA SMK yang sudah disampaikan Pak Kabid. Nah, masing-masing kabupaten kan punya ruang untuk mengangkat P3K juga untuk tingkat SD, untuk tingkat SMP. Jadi selalu membuka wawasan, mencari informasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena kita semua sudah melek IT, terlebih-lebih guru harus melek IT. Mau nggak mau ya Pak ya, Iya. pelajaran dari pandemi COVID kemarin juga ya Pak ya? Betul, jadi Ya. itu menjadikan kita harus tetap jadi tidak bisa lepas dengan IT. Jadi pastikan persyaratan administrasinya, jadi apakah sudah tercatat di Dapodik atau belum. Kemudian juga SK untuk yang di swasta, mungkin SK yang perlu disiapkan. Demikian juga yang mungkin masih di honor daerah, tolong diperhatikan supaya tidak ada berkas yang mungkin dianggap tidak valid. Nah, yang lainnya adalah bagaimana menyiapkan kompetensi. Menyiapkan kompetensi karena kemarin itu ada penilaian yang boleh dilakukan oleh kepala sekolah, oleh guru senior dan oleh pengawas, maka bagaimana kiprah kita mengajar di sekolah? Disiplin enggak? Jadi apa yang menjadi target dalam proses pembelajaran itu bisa enggak kita capai? Nah, kita harus bertanggung jawab. Saya kira kepala-kepala sekolah tidak akan akan mempersulit ya. Kalau memang masih seperti demikian mempersulit guru-gurunya untuk mendapatkan kesempatan menjadi P3K. Dan pasti kepala sekolah akan mendorong. Support ya Pak ya? Mensupport. Apalagi memang si sekolah itu dibutuhkan. Jadi dengan demikian tidak ada kendala, saya kira teman-teman menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang diberikan. Dan ingat, karena perkembangan itu terus meningkat, jadi kompetensi kita pun dengan metode pembelajaran berbagaimanapun harus kita tetap lakukan perubahan-perubahan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya kira itu saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman selain untuk sharing ya, berbagi dengan teman-teman yang mungkin yang sudah lulus P3K, kemudian melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Baik, kalau dari Pak Rudi sendiri Bapak, sebagai salah satu guru yang lulus P3K ini Bapak, persiapan dulu sebelumnya yang Bapak lakukan sehingga Bapak memasuki jenjang ini lulus P3K seperti apa Pak? Mungkin teman-teman yang lain karena Bapaknya tadi bilang persiapan kita untuk di tahun 2023 ini perekrutan kembali kalau tidak ada halangan di akhir tahun ya Pak ya, akhir tahun 2023. Mungkin sedikit berbagi untuk teman-temannya atau para guru yang akan mengikuti atau mengikuti jejak Bapak. Seperti apa Pak Rudi? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Yang utama dipersiapkan adalah untuk selalu mencari informasi baik kepada kepala sekolah, baik kepada di laman-laman atau aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Disitulah yang selalu kita selalu mempersiapkan diri. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI. Jadi mari kita mempersiapkan diri apapun yang akan kita hadapi untuk menjadi P3K. Itu. Baik, Pak Kabid, sedikit satu pertanyaan lagi Pak Kabid. Untuk mahasiswa atau adik-adik kita yang mungkin jurusan keguruan yang fresh graduate, kita katakan tadi ya Pak ya, bisa nggak mengikuti Bapak untuk hal yang serupa seperti ini? Atau beliau yang sudah ada masa pengabdian di sekolah dulu baru bisa mengikuti untuk seleksi P3K ini? Seperti apa sedikit infonya Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali. Ini perlu juga diketahui oleh teman-teman adik-adik yang memang sudah tamat dari universitas, jenjang pendidikan. Itu khusus untuk P3K ini memang syaratnya itu harus terdata di Dapodik 4 semester, itu syaratnya. Baik. Artinya pemerintah pusat seperti yang kami sampaikan awal, ini program beliau
harus menyelesaikan dulu honor-honor sebanyak 1.500.000. 1.500.000. Makanya beliau punya program, target beliau adalah 1 juta P3K. Sehingga honor-honor dulu yang diangkat, nanti kemungkinan tahun-tahun berikutnya nanti akan ada seleksi, namanya seleksi umum seperti CPNS. Gitu. Oh baik. Karena syaratnya memang begitu. Syarat yang ditentukan oleh pusat itu harus terdata di dalam data pokok pendidikan. Kalau adik-adik itu kan belum. Belum, benar. Artinya bahwa yang bisa melakukan itu adalah honor-honor sekolah. Gitu, honor-honor Baik, sekolah. ini- Itu syaratnya memang. Ya harapan kita juga ke depannya pemerintah pusat dalam hal ini bahwa untuk guru itu memang kita masih banyak kekurangan guru gitu. Baik, berarti ini informasi yang sangat menarik sekali loh pemirsa Bali TV. Jadi untuk teman-teman kita atau adik-adik di sana yang jurusan keguruan yang dapat dikatakan fresh graduate ya Bapak ya. Jadi untuk seleksi umum untuk P3K itu memang memiliki kriteria khusus, berarti memang beliau harus mengabdi dulu dalam jangka waktu tertentu ya Bapak ya. Baru adanya pengangkatan nanti, setelah itu mengikuti beberapa jenjang-jenjang atau aturan yang dilaksanakan pada saat pengangkatan P3K itu. Ya mudah-mudahan ke depannya nanti ada seleksi secara umum seperti seleksi CPNS. Jadi itu dapat merupakan suatu angin segar bagi siapapun karena ini dibuka untuk umum, tidak ada ajang pengabdian dulu ya Bapak ya, baru ikut untuk seleksi seperti ini. Ya pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita sudah membahas masalah dunia pendidikan tidak akan ada habisnya. Namun sayang sekali kita terbatas hanya 1 jam di sini Bapak-Bapak Sarangsami ya. Jadi apa yang mau disampaikan di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini mungkin akan diawali oleh Pak Rudi dulu, Bapak Ketua PGRI Provinsi Bali dan Pak Kabid nanti untuk penutup kita pada hari ini. Bapak Rudi, kita persilakan untuk penutup segmen kita, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait tema kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Saran saya kepada teman-teman yang belum mendapatkan P3K, semangat terus. Apapun yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan, itu semua adalah untuk masa depan yang lebih baik. Untuk pendidik dan siswa di dalam kita berproses. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Rudi. Silakan Pak Ketua untuk closing statement kita hari ini. Masalah kesejahteraan guru, jadi tidak hanya melalui pengangkatan ASN P3K, sekolah-sekolah swasta pun kami berharap untuk memberikan penghasilan yang layak lah kepada guru-guru yang ada di satuan pendidikan. Nah, sehingga yang tidak ada kesan bahwa kalau di swasta tidak sejahtera, ya begitu. Nah, bagaimana upaya mensejahterakan guru-guru tersebut di persekolahan swasta khususnya, itu silahkan sekolah-sekolah swasta membuat trik-trik ya. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat menjadi percaya kepada sekolah swasta dengan program ataupun output yang sudah dihasilkan. Jadi dengan demikian kepercayaan masyarakat pun akan beralih juga ke swasta, tidak harus ke negeri karena memiliki output memiliki program output yang memang mungkin memiliki prestasi yang tidak kalah dengan yang ada di persekolahan negeri. Pada kesempatan ini juga kami mohon kepada pemerintah Provinsi Bali, jadi kiranya juga dapat memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta yang mana sudah berjuang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, sehingga ruang bagi sekolah swasta untuk meningkatkan kesejahteraan guru juga menjadi lebih besar. Karena sesungguhnya sekolah swasta bisa bergerak dengan baik, itu tergantung daripada siswa yang diperoleh. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan diakhiri oleh Pak Kabid. Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sesuai dengan visi Bapak Gubernur bahwa arah 100 tahun Bali ke depan, beliau mencanangkan manusia Bali yang unggul. Nah, dalam rangka untuk menjaga manusia Bali yang unggul sudah barang tentu kata kuncinya secara kuantitas guru harus terpenuhi. Secara kualitas guru harus juga terus didorong untuk ikut uji kompetensi dalam hal ini karena kita mengetahui juga bahwa guru-guru di Provinsi Bali itu masih banyak yang belum memiliki sertifikat pendidikan. Kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Komang tadi dari sisi kesejahteraan. Karena dengan tidak memiliki sertifikat pendidik, berarti guru itu juga tidak akan sejahtera.
Karena dengan memiliki sertifikat pendidik bahwa pemerintah pusat akan memberikan 1 kali gaji. Gitu, 1 kali gaji sehingga guru kita bisa sejahtera. Dengan sejahtera otomatis akan bisa mengajar lebih baik. Artinya sehingga tujuan harapan pimpinan kita dalam rangka untuk mencapai manusia yang unggul ke depannya itu bisa tercapai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini di tayangan Dialog Merah Putih Bali Era Baru Nangun Satkertilo ke Bali bersama ketiga orang narasumber kami dapat bermanfaat bagi Anda. Tentunya mari maju terus dunia pendidikan. Mari kita bersama-sama para tenaga pendidik, para tenaga pengajar, kita ciptakan sumber daya manusia Bali yang unggul dalam berbagai bidang. Dan akhir kata saya Ayu Susanti pamit undur diri dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.